Halo, mantan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Lihat jejak digital ini, jadol. Sejumlah aktivis melaporkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, ke Kejaksaan Negeri Garut. Bupati diduga melakukan tindakan korupsi dana bagi hasil perusahaan panas bumi senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Kamis siang, sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Garut Menggugat atau Gugat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Garut. Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Mamik Lugiono, bersama sejumlah pejabat kejaksaan lainnya. Para aktivis ini menyerahkan laporan berikut bukti pendukung yang berisi melaporkan Bupati Garut, Rudi Gunawan, atas kasus dugaan tindakan korupsi dana bagi hasil senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Dana bagi hasil atau DBH itu diperoleh Pemkab Garut dari dua perusahaan besar panas bumi, yaitu Chevron Geothermal Energy dan Pertamina Kamojang dari tahun 2014 hingga 2016 sekarang. Namun anggaran tersebut dianggap tidak transparan terhadap publik dalam penggunaannya. Bupati kerap melakukan perjalanan di luar dinas yang terkesan menghamburkan anggaran. Gimana kesehatan jantungnya, Bapak? Kita desa ini ya, dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang ya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD ini juga tidak ada. Jadi saya belum hari ini, saya lihat dari APBD. Mudah-mudahan ini harus didorong oleh orang Garut. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Sehat, bahagia, semangat. Saya dalam perjalanan menuju kota Tasik untuk mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih banget buat Pak Rudi, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dulu sama-sama pernah menjadi bupati bersama. Saya Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Garut. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Mbak. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu, malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah, Pak. Karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salam untuk keluarganya. Sehat selalu. Oke, semua berhak berpendapat ya. Ini juga pendapat AA untuk mantan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan, karena juga orang Garut, asli orang selatan ya. Seharusnya Bapak itu dalam memberikan masukan, dorongan ya, yang benar-benar bisa menginspirasi, tidak misalkan menjatuhkan, terutama seolah membanggakan bahwa selagi dipimpin Bapak itu Garut luar biasa ya. Nggak boleh seperti itu juga, Pak ya. Dorongan, masukan, support buat Bupati yang sekarang itu dikedepankan oleh Bapak. Oke?
Apalagi Bapak Aing KDM kan sekarang benar-benar sedang mempersiapkan ya jalan-jalan yang jelek, baik desa, baik kabupaten, apalagi provinsi mau udah mulai bagus ya. Itu kan lagi dipersiapkan caranya dan strateginya. Tidak bisa mudah langsung membalikan telapak tangan. Kan Bapak juga pernah jadi pejabat begitu kan Pak ya. Nah, di sini komennya Bapak itu jangan berbicara tentang hal-hal seolah-olah bahwa selagi kepemimpinan Bapak itu Garut ini luar biasa. Ya. Kalau menurut di kepemimpinan Bapak pun, saya orang Garut asli, orang Selatan, menyaksikan 2 periode itu. Ya. Jalan itu bukan bagus kalau menurut malah lebih hancur, ya, lebih parah. Sedangkan kata Bapak, menurut misalkan ujaran Bapak, ya, di medsos sekarang yang lagi booming dan viral, Garut itu waktu sama Bapak itu dengan biaya yang sangat besar. Sekarang kok kenapa kecil? Kecil tapi bisa jadi luar biasa karena sedang dipersiapkan caranya, skemanya untuk jalan desa itu lebih bagus, kabupaten itu lebih bagus, apalagi provinsi. Itu di mata Bapak Aing KDM sekarang. Ya, kalau menurut Oke, sekali lagi makasih Pak ya. Jadilah pemimpin yang benar-benar selalu mengedepankan tuntunan, tidak mengedepankan sekedar tontonan. Oke, Assalamualaikum, sampurasun. Ini menjadi penting harus kita bahas. Kenapa? Karena ini akan menjadi topik yang kemudian terus berulang di setiap periode pemerintahan atau siapapun yang memimpin. Itu pasti akan terjadi bahwa saling kritik, saling tuduh, bahkan saling menjelekkan antar pejabat. Ketika muncul kritikan dari salah satu mantan bupati yang sekarang ini sedang ramai, ini sebetulnya bukan satu-satunya, bukan pula hal yang baru. Beruntungnya pemimpin kita dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, orangnya responsif dan tidak sensitif. Beliau langsung merespon dan langsung membuat klarifikasi yang sesuai fakta, sesuai dengan data. Tidak sekedar klarifikasi yang sifatnya masih mentah, tetapi beliau mengklarifikasi dengan data atau by data. Ini luar biasa. Kemudian faktor yang kedua tadi yang menjadi faktor merusak citra Jawa Barat adalah banyaknya pungutan liar di setiap tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah yang terjadi di Cirahong. Ketika akan menyeberang semacam ada pungutan. Ini memang sangat disayangkan ya. Terjadi di berbagai tempat, bukan hanya di daerah Garut atau dimanapun, sering terjadi di setiap tempat-tempat wisata. Itu ada banyak pungutan-pungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Ini seharusnya ditertibkan. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk menertibkan ini? Sesungguhnya adalah mereka-mereka para pejabat di daerah, sejak dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain. Ini harus ditindak, ini harus ditertibkan, ini harus diselesaikan dengan segera karena mau tidak mau hal ini justru akan merusak citra Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat semua tempat itu memiliki destinasi wisata. Kan kalau ini tidak diperbaiki atau tidak dirapihkan, otomatis citra Jawa Barat akan semakin jelek. Saya harap para pejabat dan mantan pejabat yang sudah pernah menjabat dan yang sedang menjabat tidak harus saling sindir, tidak harus saling jelek-menjelekan, tetapi mari bahu-membahu bagaimana caranya kita bisa memberikan dorongan kepada pemerintah atau pemimpin atau siapapun pejabatnya yang sedang menjabat untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik demi kepentingan masyarakat. Jika Anda punya pengalaman, bagikanlah pengalaman tersebut, pengalaman yang baik tentunya, agar bisa diikuti oleh pejabat yang sedang menjabat.
bukan malah nyindir-nyindir ataupun malah sengaja menjatuhkan pejabat yang sedang bekerja. Sing rapih, orang Sunda mah kudu repeh rapih, kudu saling ngolas, saling asih. Semoga semua ini tidak lagi terjadi dan semoga tidak lagi melihat faktor-faktor yang akan menjatuhkan martabat Jawa Barat.